Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Saya lanjutkan ya untuk review hari ini. Jadi ada satu koin teman-teman yang menarik ya. Saya perhatikan sudah cukup lama ya, sekitar 2-3 minggu belakangan, bahkan sampai 1 bulan. Saya perhatikan pergerakannya ya teman-teman, pergerakannya termasuk juga ketika dia ngedam market global kriptonya. Terus kemudian koin ini saya perhatikan nggak terlalu ngedam juga seperti itu, tetapi belakangan dia cenderung bullish walaupun situasi dan kondisi secara makro kita perhatikan bearish ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, koin mana itu? Yaitu Tron ya teman-teman. Tron ya, ini Tron. Kalian lihat ini teman-teman. Sekarang ini persis seperti yang saya bilang, coba saya refresh ya. Jadi memang tadi pagi itu sudah sempat jebol ini 20.000 triliun ya, angka psikologi. Saya tidak tahu besok teman-teman, saya nggak tahu. Tapi saya mempersiapkan mental saya ya, saya mempersiapkan diri saya untuk betul-betul sampai 15.000 triliun pun saya harus siap seperti itu. Jadi jangan lupa teman-teman, kalian harus selalu siapkan the dry powder, cash in hand maksudnya ya teman-teman. Jadi di akun kalian jangan langsung belanjakan semua. Jadi atur-atur ya teman-teman, atur napas. Perjalanan kita masih panjang. Ya teman-teman, kalau kalian lihat ini Ethereum seperti itu, BNB ini tadi nih, BNB ini sempat 4,4 loh. Cuman memang sebangsa sekelas Ethereum sama BNB ini kan ketika dia anjlok, dia reboundnya cepat. Karena memang utilitasnya kan sangat tinggi ya, seperti itu teman-teman. Dan itu bisa menjadi salah satu incaran juga. Nah, Solana juga ini kan tadi ini sempat jeblok luar biasa loh, bikin deg-degan loh, udah di bawah 1 juta. Nah memang balik lagi ya, ini berarti kelihatan Ethereum, BNB, Solana ini ya, ini adalah koin blockchain yang cukup kuat ya teman-teman. Sementara chain-chain yang lain mungkin nggak sehebat dia baliknya, reboundnya begitu ya. Oke, kita ke Tron ya. Jadi teman-teman, saya memberikan tutorial tentang khususnya masalah Tron ini, atau kode tickernya adalah TRX ya. Ini ada beberapa seri, mungkin sekitar 3 atau 4 seri. Jadi saya akan kupas tuntas memang dari awal sampai akhir, sampai nanti cara staking atau farming ya di beberapa exchange kalau memang keburu waktunya. Mudah-mudahan kalian tetap tekun menontonnya ya, nggak bosan. Karena beberapa chain yang lain juga saya mungkin akan secara bertahap akan buat kontennya ya. Ini saya udah nggak sabar mau bikin konten Terra Luna teman-teman. Ini luar biasa loh ini. Kalian tahu kan ini 2-3 minggu yang lalu ini masih 1,4 juta. Hari ini udah anjlok nih hampir 55%, luar biasa. Semoga sih kalau saya ya, semoga dia bisa tembus ke 200.000. Nah, mari kita mulai sikat beramai-ramai. Begitu teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa dapat BMW X5 seharga Ayla, kira-kira begitu. Oke, pelan-pelan aja ya teman-teman, pelan-pelan. Jadi ini adalah koin Tron, kodenya TRX dan rankingnya 18 ya. Ini di watchlist ini udah hampir 1 juta kali ya, 776.000. Kalian bisa melihat teman-teman. Nah, ini seperti ini, dan dia ada di jaringan Smart Chain pada waktu launchingnya ya teman-teman. Nah, kalian bisa melihat beberapa hal di sini. Nah, contohnya ini total supply-nya 98 miliar sekian-sekian ya, teman-teman. Kemudian secara vote juga saya perhatikan cukup baik seperti itu. Oke, kemudian yang pertama kita harus ketahui apa sih sebetulnya
koin atau Tron ya. Tron itu sebetulnya apa begitu ya. Kita terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, supaya ada gambaran. Ini saya mau kupas tuntas ya, pelan-pelan teman-teman. Jadi saya lebih bagus teman-teman bisa mendapatkan data yang komprehensif dan komplit, karena saya perhatikan ini memang cukup baik menurut saya loh ya. Tapi ingat, walaupun saya bilang cukup baik, tetap harus disclaimer on dan do your own research, begitu ya teman-teman. Oke, Tron atau TRX adalah sistem operasi berbasis blockchain terdesentralisasi yang dikembangkan oleh Tron Foundation dan diluncurkan pada tahun 2017. Jadi ini baru 5 tahun ya umurnya Tron ini teman-teman. Tapi walaupun 5 tahun, kalian lihat kan sendiri apa yang saya bilang, walaupun 5 tahun dia langsung peringkat 18. Jadi tidak benar bahwa kalau yang udah tua, udah senior nggak bisa digeser, itu nggak betul teman-teman. Baru 5 tahun aja udah langsung kayak gini. Ya, oke. Kemudian awalnya token Tron TRX adalah token berbasis ERC20 yang digunakan di Ethereum. Tetapi setahun kemudian mereka dipindahkan ke jaringan mereka sendiri. Oke, jadi kata mereka awalnya di jaringan Ethereum, ya mungkin karena mereka ini kan koin blockchain teman-teman ya. Mereka kan punya blockchain sendiri. Lantas mereka nggak lama pindah ke chain mereka sendiri, blockchain mereka sendiri, dan yang masih tetap dipertahankan saya lihat ya di Binance ya. Ini masuk akal karena kalau kalian lihat teman-teman di resource ini, nanti coba teman-teman bisa lihat ya, cukup banyak ini teman-teman, foto-foto ini ada berita-beritanya loh. Nah ini saya senang yang begini teman-teman. Jadi ada bukti-bukti yang proven, ada berita-berita yang meliput, dan kronologisnya kita bisa ikutin perkembangan blockchain atau ekosistem atau koin tersebut. Nah ini pernah berfoto dengan Alibaba, dengan Warren Buffett, ya, dengan CZ, seperti itu ya. Ini kan orang-orang yang bukan asal-asal begitulah ya. Kalau kalian misalnya lihat lagi di page-page berikutnya, halaman-halaman berikutnya ya teman-teman, ini kan masih banyak sebetulnya begitu ya. Kalian bisa cek lah nanti. Nah ya, misalnya ini eToro juga melirik, nantilah ya, pelan-pelan teman-teman. Ya. Oke, jadi ini merupakan salah satu koin blockchain yang menurut saya perkembangannya sangat super cepat ya. Awalnya proyek ini dibuat dengan tujuan memberikan hak kepemilikan penuh kepada pembuat konten digital. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pembuat konten yang hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan dan mendorong mereka dengan lebih banyak penghargaan untuk pekerjaan mereka. Caranya, undang konsumen konten untuk memberikan reward langsung kepada pembuat konten tanpa perantara seperti YouTube, Facebook, atau Apple. Jadi, ada juga sih, kalian tahu nggak, ada loh yang mirip-mirip seperti ini mereka membuat proyek. Jadi katanya dia awalnya adalah token blockchain, kemudian mau mengundang sebagai sarana konten creator, seperti itu. Jadi, kita nggak boleh juga pandang enteng atau pandang remeh teman-teman. Kalau misalnya mereka ada punya project, memang nggak tahu, memang kita nggak pernah bisa tahu sih ya siapa kira-kira yang masa depannya akan cerah, akan mantap, gitu. Nggak bisa sih. Seperti contoh Berise itu teman-teman, Berise ya, kalian kan bisa lihat ini nyamper sedikit ya, singgah sedikit di sini teman-teman. Nah Berise itu kan kalau kalian perhatikan awalnya waktu saya review biasa-biasa aja kan, ya bukan teman-teman, saya review ini saya lupa. Kalau nggak salah awal-awal Desember ya, seperti itu. Nah ini sekarang seperti ini. Jadi waktu saya review dia di sini, nah di sini ini teman-teman, begitu di awal-awal Desember lah segini. Nah, jadi waktu itu saya ambil sih walaupun nggak banyak seperti itu ya. Tiba-tiba terbang setelah ada berita-berita perkembangan, ternyata dia blockchain sendiri dan langsung banyak peminat dan langsung banyak developer-developer menanamkan tokennya di atas blockchainnya, yaitu BRC20 itu teman-teman. Langsung terbang. Jadi kalau saya lihat sekarang ini tiba-tiba ngedam semata-mata karena global crypto market memang lagi ngedam, ini hal yang wajar. Jadi bagi kalian yang tadinya di sini ketinggalan kereta, bahkan di sini juga ikut paksa ngambil, saya pikir kalian boleh mempertimbangkan kembali hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Tapi ingat, do your own research ya, seperti itu. Oke, kita kembali ya. Nah, kalau kalian perhatikan teman-teman di apa namanya ini nah ini eToro ya, di websitenya lah ya, di websitenya lah saya bilangnya. Nah ini teman-teman, secara ringkas sih ini penemunya ya, founder of Tron.dao, yaitu Justin Sun. Ya ini dibilang bahwa Tron is dedicated to accelerating. Sebetulnya ini awalnya ya,
Tron itu didedikasikan untuk mempercepat internet terdesentralisasi melalui teknologi blockchain dan aplikasi terdesentralisasi. Jadi, kalian tahu nggak teman-teman, kalau misalnya kalian berlangganan internet misalnya, ini sesuatu yang luar biasa sih. Selama ini kan kita berpikir bahwa kripto itu hanya melulu masalah keuangan, apalagi kalau mereka yang selalu concern di DeFi, ya selalu pasti di dalam pikirannya keuangan. Tapi jangan salah loh teman-teman, blockchain itu tidak sama dengan kripto. Ya, blockchain itu teknologinya, ya teknologi open ledger kan dibilangnya. Jadi buku besar seperti itu. Jadi kripto itu cuman salah satu penggunaan atau penerapan dari blockchain di sektor keuangan. Ya teman-teman, di sektor keuangan. Tetapi nggak hanya di sektor keuangan loh. Ada loh orang kalau kalian misalnya berselancar ya dia di Google seperti itu, blockchain itu bisa digunakan dalam industri kesehatan, dalam industri olahraga seperti itu. Yang nantilah sebentar lagi mungkin besok saya akan launching ya. Ada satu token ya mereka lagi concern di industri soccer ya, persepak bolaan seperti itu teman-teman. Jadi luas sekali loh penggunaan blockchain itu karena kan dia kan cepat dia jadi dia menjargonkan kecepatan, ketepatan seperti itu ya. Jadi kalau yang pakai otoritas, contoh misalnya kalian mau menarik uang teman-teman dari rekening saham misalnya, kalian apply sekarang misalnya di apalah sekuritas gitu. Itu besok ada begitu banyak broker, besok baru masuk uangnya. Itu contoh. Nah, orang kalau seperti itu kan sebel ya, lama banget gitu. Minimal 1 kali 24 jam harus nunggu begitu. Itu masih, bayangkan aja ya, misalnya gini, ini saya kasih tahu sama kalian yang mungkin belum terjun di dunia saham ya. Misalnya kalian di, katakanlah Mirai Aset Sekuritas ya, Mirai Sekuritas ya teman-teman. Kalian misalnya menjual saham, misalnya lagi cuan gitu, Bank Jabar misalnya ya, atau Harum Energi gitu, kalian jual, nggak bisa loh langsung ditarik, nggak bisa. Misalnya ini tanggal berapa? Tanggal 10 ya, T+2, tanggal 12 kalian baru boleh ajukan untuk penarikan. Udah, uangnya itu ditransfer ke rekening tabungan kalian, katakan BCA, itu baru tanggal 13 teman-teman. Udah 3 hari, bayangkan gitu. Jadi kalau semisal kalian lagi butuh urgent gitu dana buat kesehatan, jangan coba-coba tarik dari saham. 3 hari baru mendarat di rekening kalian, teman-teman. Nah, ini yang mau diterobos lah, saya bilang tanda kutip terobos lah ya. Mau diterobos oleh teknologi blockchain. Gimana caranya? Detik ini kita pencet, nggak lama uangnya langsung mendarat di rekening. Karena ada kebutuhan-kebutuhan urgent. Itulah blockchain, teman-teman. Dan salah satu penggunaan blockchain itu adalah di dunia keuangan. Itulah yang disebut cryptocurrency. Paham ya teman-teman? Oke, ini mendasar banget nih saya mau ngomong. Nah, si Tron ini mencoba bukan di dunia keuangan, tapi dunia internet. Bagaimana internet itu supaya cepat, lebih cepat dari yang biasa. Jadi, kalau misalnya kalian berlangganan, katakan WiFi ya, WiFi atau internet atau pakai data, katakanlah Telkomsel. Kalau di rumah berarti apa ini? IndiHome ya, atau dipakai data handphone kalian. Kalau once ada masalah, misalnya begitu ya, kalian kan harus telepon ke call center-nya, bukan customer service-nya, bukan? Begitu ya. Kalau misalnya mau urus-urusan segala macam, kalau ini IndiHome saya kurang tahu, saya pernah make sih di luar kota ya waktu itu. Jadi setelah 3 minggu ya tiba-tiba tambah lambat. Nanti setelah pembayaran minggu pertama tiba-tiba menjadi cepat begitu. Ada masalah kita langsung harus telepon dulu customer service. Jadi itu disebut tersentralisasi, ada yang ngatur. Nah, mereka mau membuat bagaimana supaya teknologi internet ini menjadi super cepat tanpa harus berurusan dengan yang namanya sentralisasi customer service tersebut. Sebetulnya itu awalnya. Tetapi kalian tahu kan bahwa yang namanya kripto atau blockchain awalnya sih ngomongnya A. Tetapi setelah maju, jalan-jalan, lama-lama bisa berkembang ke A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Contohnya ya, Shiba Inu misalnya. Awalnya kan hanya sebagai token meme. Tapi lama-kelamaan, coba kalian lihat, bisa diterima lebih dari 100 bisnis menerimanya menjadi alat pembayaran. Dia bisa berkembang. Nah, sifat berkembangnya inilah yang dikejar orang di dunia kripto karena berpotensi menaikkan atau ngepam harga
token tersebut atau koin tersebut ketika memang use case daripada koin tersebut tambah membesar. Kira-kira begitu. Oke ya. Oke, kita kembali ya teman-teman. Nah, kita kembali ke sini. Perangkat lunak Tron mendukung kontrak pintar, berbagai jenis sistem blockchain dan aplikasi terdesentralisasi alias DApps. Platform cryptocurrency menggunakan model transaksi yang mirip dengan Bitcoin, yaitu UTXO. Transaksi terjadi di buku besar publik. Oleh karena itu, platform ini dibangun untuk membuat internet terdesentralisasi dan berfungsi sebagai alat bagi. Nah, ini dia, teman-teman. Oke, begitu ya. Mereka membuat decentralized application, dApps istilahnya. Bertindak sebagai alternatif untuk Ethereum. Siapapun dapat membuat dApps di jaringan Tron, menawarkan konten dan sebagainya, dan sebagai imbalannya menerima aset digital sebagai kompensasi atas upaya mereka. Jadi, kayak saya ini teman-teman, bikin konten di YouTube, ya. Nanti mungkin saya akan ajukan ke pihak dev Tron, kemudian nanti saya akan di-reward dalam bentuk ya token Tron, kira-kira begitu ya. Oke, data yang di-hosting di jaringan Tron gratis tanpa otoritas pusat. Nah ini teman-teman yang saya bilang tadi. Jadi serba cepat ya. Jadinya pembuat konten menerima token TRX hadiah untuk kerja intelektual mereka. Tron mendukung pembuatan koin oleh pembuat konten yang dapat digunakan dalam aplikasi yang mereka kembangkan sendiri. Tron juga melakukan permainan ada game juga teman-teman seperti itu. Jadi ekosistemnya banyak ya teman-teman, banyak sekali. Nah ini kalian bisa nanti coba baca. Yang pasti pendirinya adalah si Justin Sun dan beliau ini lulusan dari Universitas Peking dan Universitas Pennsylvania ya. Dia diakui oleh Forbes Asia dalam seri 30 Under 13. Oke ya, usianya masih sangat muda sekali pada waktu ketemu Warren Buffett, 28 kalau nggak salah, seperti itu ya. Oke, Tron memiliki total pasokan lebih dari 100 miliar ya. Jadi supply-nya lebih dari 100 miliar. Dan pada saat penulisan sekitar 71,6 miliar diantaranya sedang beredar, seperti itu. Oke teman-teman, ini dulu di video pertama ini. Jadi saya mau sampaikan di video seri pertama ini, Tron ini adalah untuk internet desentralisasi menjadi super cepat, termasuk juga untuk para pembuat konten, ya teman-teman. Kemudian yang punya adalah pengusaha yang masih muda sekali dan pernah ketemu dengan Warren Buffett, Jack Ma, dan para pengusaha-pengusaha, termasuk juga public figure yang lain. Oke teman-teman, supaya videonya nggak berkepanjangan, sampai di sini saya potong dulu. Sampai jumpa pada video seri yang kedua. Ikuti terus ya teman-teman, ini soalnya bisa 3-4 seri biar nggak kepanjangan. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.